Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan kita sehari-hari dengan baik dan lancar. Saudara sekalian, sebagaimana yang mungkin juga Anda semua sudah tahu melalui berbagai media yang di televisi maupun media sosial, media online dan lain sebagainya, tentang kehadiran salah satu capres Anies Baswedan di Fakultas Sosial Politik di Universitas Indonesia kemarin, dan memberi ceramah ke atas undangan mereka, memberikan pandangan, menyampaikan pandangan-pandangannya tentang Indonesia ke depan dan secara umum, secara global tentang dunia internasional, serta bagaimana cara-cara untuk mensejahterakan, menangani masalah-masalah yang dihadapi Indonesia, termasuk masalah kesejahteraan rakyat, ketimpangan, soal korupsi dan lain sebagainya. Dan saudara sekalian, tentunya banyak yang memberi komentar, ada dalam dialog, ada sesi dialog dengan para mahasiswa, para dosen, kemudian juga setelah itu banyak komentar-komentar dari mahasiswa yang mengikuti kegiatan tersebut. Dan memang selama ini kan kelihatannya kampus itu nyaris tidak ada kegiatan akademik yang menjadi bandingan, yang memberi wawasan terhadap para mahasiswa maupun kalangan lainnya, seperti pada masa-masa sebelumnya. Di zaman Pak Harto saja kampus itu masih hidup, para rektor, para intelektual itu masih bicara secara akademis, secara bebas, para mahasiswa berdialog, menghadirkan berbagai narasumber dari luar dan sebagainya. Tetapi di zaman ini, zaman Pak Jokowi, kelihatannya itu dikekang, tidak banyak yang mengkritik tentang berbagai kebijakan negara atau pemerintah, termasuk juga soal-soal kampus seakan-akan redup dari intelektualisme yang kurang lebih hampir satu dekade terakhir ini. Kemarin Anies hadir ke sana, diundang tentunya untuk memberi pandangan-pandangan, yang dia adalah seorang capres yang dianggap sangat visioner dan memiliki intelektual yang sangat mumpuni dan bisa menyelesaikan masalah-masalah bangsa jika terpilih sebagai presiden yang akan datang. Dan tentunya poin terbesarnya Anies karena kekuatan intelektualnya, narasinya yang terukur, cerdas ya, banyak preferensi yang dia miliki, bahkan dikagumi dunia ya, sebagaimana kita sudah ketahui. Nah, dalam kaitan itu saudara sekalian, pada kesempatan ini saya ingin menghadirkan beberapa potongan-potongan video terkait dengan masa tanggapan mahasiswa terhadap apa yang disampaikan oleh Anies, kemudian beberapa hal terhadap beberapa potongan-potongan penting dari video yang dari dalam dialog kemarin itu, untuk memberi pencerahan kepada kita sekalian. Kita memang kalau Anda menghadirkan secara lengkap pidato, tentunya itu yang misalnya di televisi Kompas sudah dilakukan live langsung, tetapi kita poin-poin penting yang kita coba ambilkan dan hadirkan di video ini. Terima kasih kawan-kawan sekalian, semoga terhibur dan memuaskan, dan silakan Anda menonton dan menyimak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Generasi barunya, sehingga kita memiliki dampak. Apapun yang terjadi di Republik ini itu berdampak. Ketika Republik ini stabil, maka kondisi ekonomi Asia Timur juga relatif stabil. Tapi bila di Indonesia tidak stabil, Asia Tenggara tidak stabil, maka kita akan menyaksikan efeknya ke dunia. Ini poros maritim juga. Lebih dari 50.000 kapal besar melintasi Selat Malaka setiap tahun. Dan kompetisi global memperhitungkan sekali Asia Tenggara. Indonesia, generasi barunya, ke depan harus memandang kita sebagai pemain global, karena itu PR dalam negeri juga harus diselesaikan. Tidak mungkin kita bisa memainkan peran di dunia internasional kalau PR dalam negeri itu tidak terselesaikan. Dan kita ingin Indonesia hadir di dunia. Hadirnya bukan karena berita-beritanya, tapi hadirnya itu karena rumah tangga di dunia merasakan kehadiran Indonesia. Menjadi berita di dunia itu baik, tapi hadir di keluarga-keluarga itu lebih baik lagi.
Kita merasakan bukan Korea hadir di keluarga-keluarga kita di seluruh Indonesia, dunia merasakan. Itu yang kami maksud, kenapa kita perlu mempromosikan ke depan bukan hanya produk Indonesia. Yang harus kita promosikan adalah brand of Indonesia, merek-merek Indonesia. Karena merek-merek Indonesia itu artinya gagasan dari kita, ide dari kita, penetrasi dunia. Dan kita punya potensi yang luar biasa di situ. Jadi kami memandang ke depan Indonesia maju, kancah percaturannya bukan hanya di dalam konteks domestik, tapi pandang dalam konteks global. Buat adik-adik yang sedang kuliah, kalau saya boleh usul, yang lagi kuliah, kita yang berikutnya. For lack of better term, kami menggunakan istilah satu Indonesia, satu ekonomi. Ini for lack of better term, satu perekonomian. Satu perekonomian artinya apa? Dimanapun kita berada, maka kita tersambungkan secara perekonomian. Di balik itu tersambungkan secara kesejahteraan. Di balik itu tersambungkan secara fasilitas untuk menuju kesejahteraan. Apa fasilitas menuju kesejahteraan? Kesehatan, pendidikan, yang kemudian lapangan pekerjaan. Nah, itu meningkat, membuat mereka menjadi satu kesejahteraan, satu perekonomian. Jadi harapannya adalah gagasan ke depan, kita ingin satu Indonesia yang kelima, satu perekonomian, satu kesemakmuran, satu kesejahteraan. Artinya setiap keluarga bisa memenuhi kebutuhan pokok, bisa menabung, bisa merencanakan masa depan. Ada self-censorship. Bahkan kemarin ada yang menyebutkan bahwa kota yang polusinya paling buruk namanya Lahore. Dan lalu mengkritik kota Lahore habis-habisan. Kenapa? Ini tanda-tanda yang tidak sehat. Kenapa saudara begitu? Korupsi dituntaskan. Dan itu mulai dari mana komitmennya harus tinggi dari paling puncak sampai ke bawah. Korupsi minimal 3. Korupsi karena kebutuhan, korupsi karena keserakahan, dan korupsi karena sistem. Korupsi karena kebutuhan biasanya gajinya cukup hidup 15 hari, 15 hari berikutnya tidak cukup. Ini harus dicari solusi. Sampai kapanpun akan muncul ini korupsi karena kebutuhan. Kenapa? Karena gajinya hanya cukup untuk hidup 15 hari. Terus 15 hari berikutnya apa? Ini solusi. Sistem remunerasi yang diperbaiki. Yang kedua, keserakahan. Keserakahan ini tidak ada batasnya, infinite. Namanya juga greed. Jadi kalau pertama itu need, yang kedua greed, itu nggak ada batasnya. Di mana kita mencegah greed ini untuk tumbuh? Rasa takut menghentikan keserakahan. Ketika ada hukuman yang menjerakan, maka hukuman menjerakan itu akan bisa meredam greed, dan itu menjadi rasa takut. Tapi kalau hukuman tidak menjerakan, maka keserakahan akan mencari jalannya. Apa hukuman paling menjerakan dalam praktek korupsi? Dimiskinkan. Dimiskinkan, diambil hartanya, disita hartanya, karena itu yang paling ditakuti oleh semua koruptor. Itu yang paling ditakuti semua koruptor. Yang paling ditakuti itu kehilangan hartanya. Pemiskinan ini harus, dan inilah yang harus menjadi pegangan bagi kita semua. Kami melihat yang ketiga adalah sistem. Ada kasus-kasus di mana terjebak karena sistem aturan yang ada. Ini koreksinya pada sistem. Jadi membereskan soal korupsi, kami melihat adalah 3 akar yang harus dibereskan di situ. Tidak hanya soal penangkapan, tidak hanya soal kalimat pencegahan, tapi akar masalahnya, need, greed, sama sistem. Kalau itu kita tangani, insya Allah bisa. Bagus apa tadi? Paling bagus jawabannya ketika penjelasan dia soal potongan ASN. Oh itu benar-benar jelas ya, mengatakan semua pendapat orang, jadi kayak jelas semuanya clear apa yang perlu kita ketahui. Oke, itu doang ya Pak. Oke, dari fakultas mana? Aku dari Fakultas Fisip, jurusan Ilmu Politik. Namanya siapa? Kaila. Oke, ini namanya siapa? Aku Rasen dari Fakultas Ilmu Kesejahteraan Sosial. Makasih ya. Bisa tanya tanggapannya sebentar Pak? Gimana gagasan Pak Anies tadi? Udah simak kan? Iya, alhamdulillah ternyata gagasannya sangat memuaskan ya. Terus bisa berhasil gitu, visi dari kuliah kebangsaannya itu berhasil bisa mencerahkan mahasiswa untuk lebih melek lagi soal
Terima kasih ya. Kami sangat mengapresiasi kedatangan Pak Anies karena merupakan sebuah wujud keberanian bagi bakal calon presiden untuk memaparkan gagasan-gagasannya untuk Indonesia ke depan. Kalau Gagasan apa yang menarik tadi? Tadi yang aku tangkap dia banyak ngomongin kesejahteraan ya, sama banyak ngomongin juga tentang independence dan segala macam. Jadi itu menurut aku menarik sih. Apresiasi juga dia mau untuk menyampaikan gagasan-gagasan ini di sini. Jadi menarik ya. ya, lagi kita dari hubungan internasional tadi juga ada Mbak Asra, perwakilan dosen hubungan internasional, menanyakan tentang posisi Indonesia di kancah global. Dan semalam kita sempat bikin top eksperimen, kalau Anies ditanya begini bakal jawab apa, dan kita sama-sama sepakat dia bakal jawab political base, bebas aktif, dan ternyata pertanyaan itu benar-benar keluar pada hari ini. Oke, bagus jawabannya berarti ya tadi. Bagus lah. Nah, saudara sekalian, sebagaimana yang Anda sudah mengetahui tadi, apa pernyataan Pak Anies dan beberapa hal, terutama soal korupsi ya. Luar biasa uraian dia tentang soal korupsi dan bagaimana penanganannya, dan tentunya itu akan menjadi satu visi dia di Pilpres 2024 yang akan datang. Dan bagaimana juga narasi dia tentang mewujudkan kesejahteraan Indonesia, serta apa yang disampaikan oleh para mahasiswa, tanggapan-tanggapan yang disampaikan oleh para mahasiswa tadi, mereka sangat puas terhadap apa yang dilakukan dan disampaikan ya. Mereka merasa mendapatkan banyak pengalaman dan pengetahuan tambahan di luar yang mereka pelajari di kampus selama ini. Demikian kawan-kawan sekalian, saya bermohon kepada Anda jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.